Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 yang beranggotakan saya sendiri, Yustika Nur Stefani, bersama teman saya yaitu Fitri Amanda, Putri Bestari, dan juga Raihana. Kami akan mempresentasikan materi mengenai manajemen kelas. Manajemen kelas adalah ketentuan dan prosedur yang diperlukan guna menciptakan dan memelihara lingkungan tempat terjadi kegiatan belajar dan mengajar. Manajemen kelas juga dapat diartikan sebagai perangkat perilaku dan kegiatan guru yang diarahkan untuk menarik perilaku siswa yang wajar, pantas, dan layak, serta usaha dalam meminimalkan gangguan. Pengertian manajemen kelas menurut Nawawi, manajemen kelas merupakan kemampuan guru atau wali kelas dalam mendayagunakan potensi kelas berupa pemberian kesempatan yang seluas-luasnya pada setiap personal untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang kreatif dan terarah, sehingga waktu dan dana yang tersedia dapat dimanfaatkan secara efisien untuk melakukan kegiatan-kegiatan kelas yang berkaitan dengan kurikulum dan perkembangan murid. Sedangkan pengertian manajemen kelas menurut Ari Kunto, yaitu manajemen kelas adalah suatu usaha yang dilakukan oleh penanggung jawab kegiatan belajar mengajar atau yang membantu dengan maksud agar dicapainya kondisi yang optimal sehingga dapat terlaksana kegiatan belajar seperti yang diharapkan. Untuk selanjutnya dapat dilanjutkan oleh teman saya. Nah, selanjutnya itu adalah fungsi dan tujuan dibuatnya sebuah manajemen kelas. Yang pertama adalah tujuannya. Tujuannya itu adalah mewujudkan situasi dan kondisi yang memungkinkan serta didik dapat mengembangkan kemampuannya di dalam kelas tersebut. Nah, yang kedua ialah menyediakan fasilitas berbagai macam untuk kegiatan belajar siswa dalam kegiatan sosial, emosional, dan intelektual dalam kelasnya. Yang ketiga ialah menghilangkan berbagai kendala yang menghambat terwujudnya interaksi pembelajaran. Yang keempat adalah membina dan membimbing siswa sesuai dengan latar belakang sosial, ekonomi, budaya, serta individualnya masing-masing. Berikutnya ialah fungsi-fungsinya. Ada 4 fungsi. Yang pertama adalah perencanaan, pengorganisasian. Yang ketiga ialah kepemimpinan, dan yang keempat adalah pengawasan. Nah, saya akan menjelaskan beberapa inti dari fungsi-fungsi manajemen kelas. Yang pertama tadi adalah fungsi perencanaan. Nah, fungsi perencanaan ini tuh intinya ialah menentukan lebih awal hasil pembelajaran mana yang akan dicapai pada masa depan. Nah, yang kedua tadi adalah fungsi pengorganisasian. Nah, fungsi pengorganisasian ini digambarkan sebagai penciptaan sebuah mekanisme yang untuk diimplementasikan pada perencanaan yang dibahas sebelumnya. Jadi intinya ini adalah sebuah mekanisme untuk mengimplementasikan perencanaan yang telah dibuat sebelumnya. Nah, yang ketiga tadi adalah fungsi kepemimpinan. Nah, fungsi ini adalah untuk memungkinkan orang lain atau siswa-siswanya untuk melaksanakan tugas mereka secara efektif. Nah, fungsi yang terakhir ialah fungsi kepengawasan. Nah, fungsi ini adalah fungsi manajemen akhir dalam siklus manajemen yang efisien dan dilihat oleh banyak orang sebagai kebutuhan yang paling penting untuk perencanaan yang efektif. Jadi fungsi kepengawasan ini yang paling sering dilihat orang lain untuk menentukan apakah ini efektif atau tidak manajemennya. Selanjutnya di sini ada teknik pengelolaan perilaku siswa. Teknik pengelolaan perilaku siswa dibagi menjadi 3 pendekatan. Yang pertama ada pendekatan behavioristik. Pada pendekatan behavioristik dibagi menjadi 4 macam. Yang pertama ada penguatan atau reinforcement, yaitu prosedur untuk mempertahankan atau meningkatkan perilaku. Penguatan positif adalah pemberian stimulus respon dan berfungsi untuk meningkatkan atau mempertahankan respon yang diharapkan. Seorang guru akan memberikan penghargaan kepada siswa yang menunjukkan perilaku yang diharapkan, agar siswa lain mengulangi perilaku tersebut atau melakukan perilaku yang serupa dengan perilaku yang diharapkan.
Yang kedua ada hukuman atau punishment. Pemberian hukuman bertujuan untuk menurunkan kemungkinan terulangnya perilaku yang tidak diinginkan, seperti hukuman dari sekolah, skorsing, dan dimarahi oleh guru. Yang ketiga ada kontrak perilaku atau behavior contract. Kontrak perilaku didefinisikan sebagai persetujuan resmi antara klien dengan individu yang mempengaruhi perilaku klien tersebut. Individu yang dimaksud meliputi guru, konselor, orang tua, pekerja sosial, dan teman sebaya klien. Lalu yang terakhir ada peragaan atau modeling. Peragaan perilaku didasarkan pada konsep bahwa perilaku dapat dipelajari dengan efek modeling pergerakan atau disebut meniru. Agar peragaan dapat berhasil, maka model yang digunakan sebaiknya teman sebaya atau orang dewasa yang mendatangkan perilaku yang diinginkan. Lalu selanjutnya ada pendekatan kognitif. Banyak aplikasi dari pendekatan kognitif yang berhubungan dengan perilaku mengganggu. Tujuan dari pendekatan kognitif sendiri adalah membantu siswa belajar, membangun sebuah cara-cara belajar, melatih siswa untuk mengenal apa yang harus mereka pelajari, serta meningkatkan frekuensi dan kualitas pembelajaran. Yang terakhir ada pendekatan humanistik. Bagi pendidik yang menerapkan pendekatan humanistik, seorang siswa mengganggu adalah sebuah indikasi bahwa siswa tersebut tidak senang atau mengalami pertentangan. Guru seharusnya memperlakukan siswa tersebut dengan empati. Cara ini dapat mendorong siswa agar mau berbicara dan berbagi tentang perasaannya. Dengan ditemukannya pemecahan masalah siswa, perilaku mengganggu tidak akan ditunjukkan lagi. Halo, saya Putri Bestari Wiyanti. Ya, di sini saya akan menjabarkan mengenai merancang model pembelajaran kelas. Yang pertama itu ada tahap-tahap pengelolaan kelas. Ya, tahap-tahap pengelolaan kelas ini terdiri dari merinci kondisi kelas yang dikehendaki, mengamati kondisi kelas yang ada, menentukan cara pengelolaan kelas yang tepat, dan yang terakhir adalah menilai dan juga memilih hasil pelaksanaan pengelolaan kelas. Ya, selanjutnya itu ada kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam mengelola kelas, yang terdiri dari mengecek kehadiran siswa, mengumpulkan hasil pekerjaan siswa, pendistribusian bahan dan juga alat, mengumpulkan informasi dari siswa, mencatat data dana pemeliharaan arsip, dan menyampaikan materi pembelajaran serta memberikan tugas kepada siswa. Dan yang ketujuh adalah membuat denah dan mengatur tempat duduk siswa secara tertib dan rapi. Dan yang terakhir adalah bertindak disiplin baik terhadap siswa maupun terhadap diri sendiri dan juga rekan kerja.